Pernah nggak sih Anda perhatiin ada ikon gembok kecil di browser pas lagi online? Nah, itu bukan hiasan doang loh. Itu adalah kriptografi yang lagi bekerja. Ilmu yang luar biasa buat ngejaga semua rahasia digital kita tetap aman. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana cara kerjanya. Coba deh bayangin, setiap hari kita tuh ngirim informasi paling pribadi kita, mulai dari password, nomor kartu kredit, sampai obrolan rahasia lewat internet yang super luas. Gimana caranya ya semua data itu bisa selamat dari orang yang ngintip? Jawabannya ada di dunia kriptografi yang super keren ini. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal nyelam ke dalam perang kripto yang nggak ada habisnya, kita kupas tuntas 4 pilar komunikasi aman, bongkar komponen-komponennya, dan kita juga akan ungkap beberapa trik matematika yang, bisa bikin kita bengong. Langsung aja kita mulai. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Hal pertama yang harus kita pahami bareng-bareng, kriptografi itu bukan ilmu yang diam di tempat. Ini tuh lebih kayak medan pertempuran digital yang terus-terusan berubah. Kutipan ini bener-bener nangkep inti masalahnya. Anggap aja ini kayak perlombaan senjata yang nggak ada akhirnya. Setiap kali ada kode brilian yang diciptain, di sisi lain pasti ada pemecah kode jenius yang berusaha ngebongkar. Nah, persaingan inilah yang terus-menerus mendorong inovasi dan akhirnya melahirkan enkripsi super canggih yang kita pakai sekarang. Terus di mana aja sih pertempuran ini terjadi? Jawabannya di mana-mana. Data kita itu perlu dilindungi dalam 3 kondisi. Pertama, saat diam. Ini maksudnya data yang lagi kesimpan di hard drive Anda. Kedua, saat bergerak, yaitu pas data lagi dikirim lewat internet. Dan yang paling menantang, saat digunakan, pas data itu lagi diproses aktif di memori komputer. Nah, kriptografi modern harus bisa melindungi ketiganya. Jadi apa sih tujuan akhir dari semua kerumitan ini? Pada dasarnya, kriptografi itu memberikan 4 janji inti. 4 pilar inilah yang jadi fondasi dari semua komunikasi yang aman. Yuk kita lihat satu persatu. Pilar pertama, dan ini yang paling gampang dimengerti, adalah kerahasiaan. Simpelnya, ngejaga rahasia. Waktu Anda masukin nomor kartu kredit pas belanja online, enkripsi itu mastiin cuma Anda dan si penjual yang bisa baca. Nggak ada orang lain. Titik. Selanjutnya, integritas. Gimana caranya kita yakin kalau pesan yang kita terima itu sama persis dengan yang dikirim? Nah, integritas inilah jaminannya. Anggap aja ini kayak segel digital di sebuah surat. Kalau segelnya rusak, kita langsung tahu kan kalau isinya kemungkinan udah diutak-atik. Pilar ketiga adalah autentikasi. Ini semua tentang membuktikan siapa diri Anda. Waktu Anda login ke akun bank, sistemnya harus yakin 100% kalau itu beneran Anda, bukan penipu. Ya, sama aja kayak nunjukin KTP buat verifikasi. Nah, gambar ini nunjukin contoh simpelnya. Di sini, Alice mau mastiin dia beneran ngobrol sama Bob. Jadi, dia ngasih tantangan. Coba buktiin enkripsi kata Apple. Karena cuma Bob yang asli yang punya kunci rahasianya, dia bisa kirim balik jawaban yang benar, misalnya jadi lepa. Dan Alice pun jadi yakin kalau lawan bicaranya asli. Dan pilar terakhir adalah nirpenyangkalan. Wah, katanya agak ribet ya, tapi idenya simpel kok. Ini soal menciptakan bukti yang nggak bisa disangkal. Waktu Anda tanda tangan kontrak digital, Anda nggak bisa tuh nanti bilang, loh, itu bukan saya. Tanda tangan digital itu ngiket Anda ke tindakan itu. Oke, kita udah tahu apa tujuan kriptografi. Sekarang waktunya kita lihat gimana cara kerjanya. Sebenarnya, setiap sistem kripto itu dibangun dari beberapa komponen dasar yang sama. Alurnya kira-kira begini. Kita mulai dengan plain text atau pesan asli kita. Pesan ini terus dimasukin ke dalam algoritma, yang sebenarnya adalah resep matematika buat ngacak-ngacak. Nah, resep ini butuh satu bahan rahasia yang disebut kunci. Hasil akhirnya adalah ciphertext, pesan yang udah keacak dan nggak bakal bisa dibaca sama siapapun tanpa kunci yang tepat. Nah, disinilah letak salah satu ide paling penting dan mungkin agak aneh kedengarannya. Namanya prinsip Kerckhoffs. Prinsip ini bilang kalau keamanan sejati itu bukan datang dari nyembunyiin algoritma atau cara kerjanya. Justru sebaliknya, kita harus berasumsi musuh kita tahu persis cara kerja sistem pengacakan kita. Gini deh, bayangin aja kayak gembok. Pabrik gembok kan nggak merahasiakan cara kerja gemboknya. Desainnya bisa dilihat siapa aja. Keamanannya itu nggak terletak di desain gemboknya, tapi di keunikan kuncinya yang cuma Anda yang punya. Dengan ngebuka algoritmanya ke publik, para ahli di seluruh dunia bisa nyoba ngebobol, nyari kelemahan, dan ujung-ujungnya malah bikin algoritma itu jadi lebih kuat. Jadi, semua keamanan sistem bergantung pada satu hal, ngejaga kerahasiaan kuncinya. Terus, seaman apa sih kuncinya? Coba deh lihat angka ini.
Itulah jumlah kemungkinan kombinasi buat kunci enkripsi standar 128 bit. Angkanya tuh banyak banget, saking banyaknya sampai kalau kita mau nebak satu persatu yang disebut serangan brute force, itu butuh waktu miliaran tahun dengan teknologi sekarang. Gila kan? Itulah kekuatan matematika yang ngelindungin rahasia kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Beberapa konsep yang rasanya tuh kayak sulap. Padahal ini cuma matematika yang luar biasa cerdas. Kriptografi modern itu banyak banget bergantung sama yang namanya fungsi satu arah. Maksudnya, ini adalah operasi matematika yang gampang banget dilakuin ke satu arah, tapi hampir mustahil buat dibalik. Contoh klasiknya, ngalihin beberapa angka prima raksasa. Komputer manapun bisa ngelakuin itu dalam sekejap. Tapi, kalau saya kasih hasilnya, terus saya minta Anda cari lagi angka prima aslinya, wah, itu masalah yang susah banget, bahkan buat superkomputer sekalipun. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah teka-teki yang keren banget. Gimana caranya Anda bisa ngebuktiin kalau Anda tahu sebuah rahasia, misalnya password, tanpa pernah ngasih tahu password itu sendiri ke orang lain? Kedengarannya mustahil, kan? Yuk, kita pakai analogi klasik ini. Di sebelah kiri ada Peggy, di kanan ada Victor. Di tengahnya ada gua berbentuk cincin dengan pintu ajaib yang cuma bisa kebuka pakai kata sandi rahasia. Peggy ngaku kalau dia tahu kata sandinya, dan Victor butuh bukti sebelum dia percaya. Solusinya jenius banget. Pertama, Peggy masuk ke salah satu jalur. Victor nggak tahu jalur mana. Terus, Victor di luar. Secara acak, teriak milih jalur keluar. Misalnya, keluar dari jalur 2. Kalau Peggy kebetulan emang masuk dari jalur 2, gampang, dia tinggal keluar. Tapi, kalau dia masuknya dari jalur 1, satu-satunya cara dia bisa keluar dari jalur 2 adalah dengan ngebuka pintu ajaib itu pakai kata sandi. Proses ini diulang terus-terusan. Setiap kali berhasil, kemungkinan Peggy cuma beruntung jadi makin kecil. Akhirnya, Victor jadi yakin Peggy tahu kata sandinya. Padahal, kata sandinya nggak pernah diucapin sama sekali. Inilah inti dari bukti tanpa pengetahuan, atau zero knowledge proof. Jadi, apa aja poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, kriptografi itu ibarat perlombaan senjata yang nggak ada habisnya. Kedua, kriptografi ngasih kita 4 jaminan utama: kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan nirpenyangkalan. Ketiga, ingat analogi gembok tadi, keamanannya ada di kunci, bukan di desainnya. Dan terakhir, matematika yang cerdas bisa menciptakan hal-hal yang kayak sihir. Contohnya, ngebuktiin rahasia tanpa harus ngungkapin rahasia itu. Ini ngebawa kita ke masa depan. Teknologi baru kayak komputasi kuantum itu punya potensi buat mecahin banyak sistem enkripsi yang kita andalkan sekarang. Artinya apa? Artinya perlombaan senjata ini bakal makin panas. Babak selanjutnya dari perang kripto ini akan terjadi di medan pertempuran yang baru, menuntut kode yang lebih cerdas dan pertahanan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, cuma demi menjaga dunia digital kita tetap aman.